فيدني في غرامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral habaib, para halim ulama, tuan-tuan guru, para imam, para khatib, guru-guru ngaji, pengurus fardu kifayah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang tua kami, wabil khusus pengurus Masjid Al-Istiqamah dan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berniat di hati kita dengan niat sengaja aku hadir di majelis Maulid ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mohon izin karena yang saya hadapi ini hampir rata-rata orang tua semua. Saya bukan menggurui, bukan ngajar, kita sama-sama niat karena Allah. Tak ada jaminannya Bu, Pak, yang ngomong ini jauh lebih mulia dari Bapak Ibu yang mendengarkan. Yang dijamin Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Siapa jak di antara kita yang paling bertakwa, dia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun pekerjaannya. Kalau dia lebih bertakwa, dia lebih mulia. Jadi niat kita di sini sama-sama mengharapkan ridha Allah. Kata Rasulullah, tidak ada berangkat orang dari rumah menuju rumah Allah. Kita dari rumah kita Bu, Pak, menuju rumah Allah, masjid. Kepengen mengajarkan ilmu agama dan mendengarkan ilmu agama, kata Rasulullah, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sama-sama kita mendapatkan predikat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadir pada hari ini haji semua dah ni. Cuma tak ada ya orang manggil kita haji. Tak apa-apalah. Kadang ada kat orang tu mentang-mentang tapi wah haji sini sih tak ada. Kalau undangan tu kau tak ada hanya tak mau nak datang. Tak ada hal tentang Usman yang macam saya ni tak. Tak ada hal tentang Usman ya. Kau kira haji tu murah ke apa kata dia? Tak? Ha tu dua macam, bisa gak haji, bisa gak hantu. Jangan-jangan kita kena hantu kali. Karena kata ulama, orang balik haji, balik umrah 3 macam modelnya. Ada orang balik haji, balik umrah lebih baik ucapannya, lebih baik tingkah lakunya, lebih baik pakaiannya, lebih baik tutur katanya sebelum dia berangkat haji. Inilah haji yang mabrur. Ada juga orang balik haji, balik umrah tak ada perubahan. Begitu gak mudah, tak ada berubah. Belum dia berangkat haji celana pendek, kulu kilik, balik haji pun begitu gak masih? Tapi si wajib sini sih tak ada. Ini contoh ya. Ini contoh. Ada yang lagi yang kedua, yang ketiga kata ulama lebih parah.
Sebelum dia berangkat haji, masinnya pelitnya tuh ya 50% lah. Balik haji tambah masin. Ujung-ujung digelar haji mana? Haji Itikajus. Ngapa pula haji Itikajus? Ya lambang Itikajus bergenggam begini masin. Jadi gelar haji 1000. Nak maulud kasih 1000. Sak Mi'raj 1000. Kena gelar haji 1000. Na'udzubillah. Bersyukurlah kepada Allah dapat haji mabrur kita Bapak Ibu. Ya, di hari yang mulia ini ya, kalau kita nak nurutkan nyaman di rumah tu pada sini ya. Nak nurutkan sini ya. Seharusnya kita mungkin di kebun, di mana tempat, tapi kita korbankan waktu kita hari ini sejenak. Ya. Kalau nak nurutkan sibuk, kita sibuk terus, tak ada sempat nih. Ya. Jangankan kita ni yang waras, orang gila yang tu sibuk. Orang gila tu bukan pandai diam, merayau sana, merayau sini. Bagi kita ni yang waras. Bila sempatnya kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, kalau napas manusia itu semua manusia, muslim ke dia, kafir ke dia, kalau udah napas sampai di kerongkongan, semua minta panjangkan umur. Kalau belum ngap-ngap baung tu belum dia. Kalau masih segar-bugar tu masih belum dia. Maka kita ni kadang sehat dikasih sakit oleh Allah tu ya. Supaya kita ingat mahalnya nikmat sehat tu. Ngapa Allah kasih kita penyakit? Ngapa Allah turunkan penyakit? Mungkin selama ini kita kurang bersyukur atas nikmat sehat, Pak. Jarang kita mensyukuri nikmat yang kita makan. Sehingga ditegur Allah, dihilangkan rasa kita begitu makan hamba semua, tak ada bisa bedakan mana manis mana apa, tawar semua. Mana tak? Ditegur Allah Bu Pak, supaya kita ingat makan tu bismillah dulu, syukuri nikmat Allah. Ini tak ada main tungam-tungam ya. Main beri-beri, ditegur Allah, dihilangkan rasanya makan, tak ada rasa semua makan tu, tak ada rasanya. Kau sekarang dah senyap-senyap dah. Kau dulu hilang bau, hilang rasa macam-macam model. Ya. Corona tu penyakit orang Bugis. Ya. Tengoklah orang Bugis tu. Corona kata dia. Mana? Situklah kata dia. Corona kata dia. Jadi kita ni kok orang Bugis ni tak heran dah corona tu. Karena sering kita sebut dah. Corona kata dia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpul kita di sini ya. Berkah kita bungkul di masjid karena kata Allah, kalau ada dalam satu kampung masih ada orang yang mau makmurkan masjid, Allah tundak balak, diturunkan Allah ditundak balak. Ya. Asalkan kampung itu makmur ya masjidnya. Ya. Mudah-mudahanlah ya, hadir kita pada hari ini kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga di masjid ini rumah Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kita mau memakmurkan rumah Allah, Allah makmurkan rumah kita. Mau kita membantu agama Allah, Allah bantu kita Bu Pak. Hari ini kan kita membantu agama Allah nih. Ngapa kita berkumpul beramai-ramai di sini nih? Ya tadi sudah disampaikan dah ulang tahunnya Rasulullah. Ya. Senangkan hati Rasulullah. Kado apa yang untuk Nabi kita bawa balik nih? Jangan sampai maulud tu habis begitu aja. Tentu ada kado untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja Bapak Ibu karena sampai sini saya nak ke Balai Karangan, Entikong, perbatasan sana. Saya ingin bercerita tentang Rasulullah Pak. Suatu ketika Bu Pak, Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, suatu malam Abdul Muttalib berbaring-baring di Ka'bah. Jadi orang dulu tuh Pak, sebelum lahirnya Nabi, memang Ka'bah itu sudah dijadikan tempat yang istimewa memang dah. Mereka kalau punya hajat, punya keinginan ke Ka'bah dia. Ya. Makanya habis dibuat patung dibuat, diletaknya di Ka'bah. 2-3 hari diambil lagi patung tuh. Bahasa kita dengan ambil bakat lah di Ka'bah. Percaya dia Ka'bah tu benda keramat. Ya, percaya dia. Jadi Abdul Muttalib tu berbaring-baring di Ka'bah tertidur. Begitu tertidur bermimpi Abdul Muttalib Pak.
Apa mimpinya? Keluar dari tulang sulbinya Abdul Muthalib 4 sinar. Kita kan punya tulang sulbi nih. Tulang sulbi kita nih tulang paling ujung. Itu tak hancur tuh. Walaupun kiamat terjadi dia tak hancur. Walaupun tulang belulang kita habis dimakan bumi itu, cacing habis semua makannya, tulang sulbi tak ada hancur dia. Ya. Jadi salah satu yang dikekalkan Allah itu tulang sulbi manusia. Nanti tuh dari tulang sulbi itulah bangkit lagi kita. Nah, itu keistimewaannya tuh. Dia tak hancur dia. Tulang-tulang yang lain hancur. Hewan-hewan yang daging-daging kita hancur semua. Ada orang-orang yang istimewa, ya. Ada orang-orang yang istimewa. Para nabi, orang yang penghafal Quran, ya. Orang kalau ngamalkan ayat kursi habis sholat 5 waktu, dia dapat istimewa dalam kubur, itu ada keistimewaannya. Kita ini kan berjalan, Bu, Pak. Kita ini kan berjalan dari alam dunia pindah ke alam kubur, habis itu pindah lagi ke alam akhirat. Jadi penasaran Abdul Muthalib apa maksud mimpinya ini. Sadar dari tidurnya, dia bertanya dengan ahlinya di kampung itu, di kota Mekah tuh, ulamanya lah pada saat itu. Karena ini bukan sembarangan mimpi. Dan tak boleh gak kita nih, Bu, Pak, kalau mimpi main cerita-cerita sana sini ya takut salah paham nanti. Salah ngerti kan. Apalagi kalau kita ceritakan mimpi kita tuh dengan orang yang gila nomor. Lalu kita dihitung pula mimpi kita, apa mimpi kau tengok malam tu kata. Balik dia pula ngitung mimpi kita. Orang gila nomor tu. Malah nomor terus hari-hari diberi beli nomor, tak kena, nak sampai mati. Begitu mati, wa ma kata. Kata orang kampung, bagus pula tabiat dia ni ya. Nak mati ingat uak, ingat mak. Kata kawannya, kau tak tahu, dia bukan nyebut uak tu, dia nyebut 25. Kata orang kampung yang tak tahu dengan tabiat dia ni, kata dia, dah nak mati ingat masih uak, ingat bagus. Kau tak tahu, kata dia, itu nomor tungguan dia tu tak kena-kena. Karena kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Manusia itu kata Nabi meninggalnya apa yang dihobikannya waktu dia hidup. Apa yang disenanginya waktu dia hidup, apa yang dihobikannya waktu kita hidup, Bakku, itulah begitulah model kita mati nanti itu. Dia tadi itu yang dihobikannya beli nomor. Akhir matinya 25. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lah ya, Allah jadi kuburan kita kebun surga, Bu, Pak. Harapan kita anak-anak kita ni. Ini nak doakan kita ni, Bu, Pak. Siapkan nanti ni. Masuk orang tuanya lubang kubur, masuk emaknya ke liang lahat. Anak yang soleh-solehah lah doakan, Bu, Pak. Doa siapa lagi nak ibu harapkan? Meninggal ibu, nak mengharapkan doa suami. Wallahu a'lam, Bu. Tak ada pula saya katakan tak nak doakan, cuma wallahu a'lam, Pak. Nangis memang dari pertama, mak cepat ni kau meninggal ni mak. Tak lama lawa lagi. Bapak meninggal nak mengharapkan doa ibu. Wallahu a'lam gak, Pak. Dudi kita didoakannya sertifikat anak. Mana sertifikat bapak kau taruhnya katanya? Sertifikat anak. Doa siapa kita harapkan? Doa tetangga kita ni, kiri kanan. Itu pun 3 hari 3 malam ya orang ramai. Belum anak kita ketemu guru, ketemu paham yang tak mau bertahlil dan apa, na'udzubillah lah. Tak mau bertahlilan kata dia. Apa yang nak ditahlilkan kata dia? Apa yang nak ditalkinkan? Orang dah mati dah kata dia. Mana Pak bisa dengar ada orang mati? Kata kau. Mana? Kita ke kubur tu, Bu, Pak. Apa yang kita ucapkan masuk ke pemakaman tu? Mana? Apa yang kita ucapkan? Salam. Macam mana bunyi salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ingat? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Dengan siapa kita mengucapkan salam tu? Dengan orang kubur, Pak. Dengan penghuni kubur.
Kalau kita mengucapkan salam dengan penghuni kubur, berarti orang kubur tu dengar. Enak. Kalau tak dengar, untuk apa Nabi nyuruh ucap salam dengan orang kubur? Kerja bodoh lah kita. Cuman fa innahu yasma' wa la yujib, kata Rasulullah. Penghuni kubur itu tak bisa menjawab. Mendengar kata Nabi, cuman tak bisa menjawab. Karena kita udah berbeda alam dah. Itu rahmat bagi kita yang hidup. Jangankan orang dalam kubur, kata Rasulullah. Orang itu tahu, kata Nabi, siapa yang mandikannya. Mayat itu, kata Nabi, tahu siapa yang mengafaninya. Dia tahu siapa yang mensolatkannya. Kalau dia tahu, berarti hidup tuh. Tapi alamnya saja berbeda dah. Jangankan apa nih Bu ya, Pak. Jangankan dari atas kubur ke lubang kubur, handphone, HP ya, di mana tempat ya kita asal ada sinyal ya. Di mana tempat ya kalau ada sinyal, walaupun keluarga kita di Mekah sana, nyaman ya kita nelpon sampai suara kita di Mekah sana. Berapa jauh jaraknya dari kubu padi ke Mekah sana, sampai suara kita. HP buatan manusia. Takkan pula orang di atas kubur dengan dalam kubur tak bisa dengar. Lemah benar Allah. Kalau kita belajar tauhid, Allah itu qadir, Allah itu murid, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Kekuasaan dan kehendak Allah selama-lamanya, satu makhluk pun tidak akan bisa menghalanginya. Itu kita belajar tauhid seperti itu. Maka Nabi belum ada perintah solat tauhid loh, 13 tahun ditanamkan dengan umat, dengan sahabatnya. Belum ada perintah solat, 2 kalimat syahadat dulu yang diajarkan Rasulullah. Hakikat dulu, ilmu tauhid dulu, baru syariat datang. Kita ni udah dua-duanya udah ada dah, syariat hakikat ada, syariat pun ada. Jadi begitu orang nak sembahyang, awak masih sembahyang tu? Masih, kata dia. Oh belum kau ni, kata dia. Orang sembahyang masih belum. Jadi yang tak sembahyang, oh belum sampai kau ni, kata dia. Sampai ke mana? Ke parit. Ikut Rasulullah ya Pak Bu, ikut Rasulullah ya lah. Ikut Rasulullah. Dia kata dia, aku ni solat Allah yang gerakkan, kata dia. La tatahrak zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu terkecuali atas izin Allah. Ya. Jadi gerak dan diamnya alam semesta ni Bu Pak, apa saja yang bergerak, yang berdiam, itu semua diizinkan Allah. Kalau Allah tak izinkan, dia tak bergerak. Kalau Allah tak izinkan, dia tak berdiam. Termasuk diri kita ni. Gerak kita, diam kita atas izin Allah. Cuman kita banyak lupanya je. Cuman kita banyak lupanya. Ketika kita duduk dalam masjid, kita lupa yang dudukkan kita tu Allah. Kita ni banyak lupanya ya Pak. Makanya Allah tu nyuruh kita banyak-banyak ingat Allah. Kita kan banyak lalainya, banyak lupanya. Makan, kita lupa yang mengenyangkan Allah. Ya apa hukumnya kok lupa tu? Syirik lah. Kita berobat, lupa kita yang menyembuhkan bukan obat, Allah. Ya. Tapi kalau sakit, Allah gak nyuruh berobat. Tapi baik tak baik, sembuh tak sembuh, bukan urusan obat, Allah yang punya urusan. Salah gak kita Pak kalau kita sakit, awak tak berobat ke? Pandai ya Allah, Allah gak memberi aku penyakit, Allah gak membaikkan. Salah kita tu. Akidah kita tak seperti itu. Akidah ahli sunnah wal jamaah, ikhtiarnya ada, doanya ada, tawakalnya ada. Corona ni, ikhtiar kita seumpama kita nak bervaksin, silahkan. Ikhtiar kita nak bermasker, silahkan. Islam itu Pak, belum ada corona, Islam tu lebih mantap lagi dah. Bukan lagi cuci tangan, bukan lagi cuci tangan, wudu yang diajarkan Rasulullah orang kita ni Pak. Kalau nak ke masjid ni bukan lagi cuci tangan, berwudu, bahkan mandi. Ada yang sebagian mandi. Ini terbalik dah dunia ni Bu Pak. Kok kampung saya dulu, saya ni orang kampung tak Pak. Saya tak heran jalan-jalan gini ni. Menjatuh kat saya tadi, jalan sawit tu Pak Ji. Oh, jatuh saya tadi. Oh, bawah hancur Saya fikir udah lama dah tak pernah jalan begitu tu. Jatuh saya tadi tu. Kok dulu tu Pak, di kampung-kampung tu kita kalau nak ke rumah orang, nak bertamu ke rumah orang, orang nyediakan cuci kaki. Depan rumah itu tang adik cuci kaki pakai
B29 tuh sekarang dah hilang dah. Cuci tangan sekarang. Udah balik sekarang ya. Mudah-mudahan berkah maulid ni semua wabak bencana diangkat Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhtiar kita ada, cuman jangan menuhankan ikhtiar. Itu saja Pak Bu. Ya. Seumpama kita berikhtiar kita berobat, jangan menuhankan obat. Ketika sakit tetap kita berobat, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Pak ya. Makanya Nabi ngajarkan Bu Pak, setiap kau keluar rumah kata Rasulullah, kau baca 3 kalimat ini. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah Bu Pak. Bacaannya pendek, manfaatnya besar. Ini ilmu dah bukan dari saya, dari Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumah, dia baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, Allah jaga dia sampai lagi dia balik ke rumah. Kalau Allah yang jaga kita Pak Bu, sebutir makhluk tak akan bisa membahayakan kita Pak. Sebutir penyakit pun tak akan bisa membahayakan kita. Kenapa? Karena kita dijaga Allah. Bacaannya pendek, cuman tak terbaca jak kadang Pak. Ya. Rasulullah kalau ngasih amalan tu tak mau yang panjang-panjang, pendek-pendek. Karena Nabi tahu pendek ya tak terbaca kata Rasulullah, apalagi kalau panjang. Main keluar rumah, main keluar ya. Padahal Rasulullah ngajarkannya. Kena kan ilmu-ilmu yang tak tahu kita asal usulnya, yakin benar kita tu Bu Pak. Begitu hujan panas, berebut cari rumput, nak nyelitkan telinga sini. Saya tahu orang bupati ini masih kata dah. Begitu hujan panas pencari rumput, tang berselit kat telinga sini. Tabik datuk kata dia, anak cucu numpang lewat kata dia. Tak ada boleh sama rumputnya. Kalau sama rumputnya marah, kau carilah rumput lain kata dia. Tak tahu kita asal muasal ilmunya dari siapa. Tapi keyakinan kita begitu kuat Pak. Sedangkan ilmu dari Rasulullah udah jelas-jelas dari Nabi, kurang keyakinan kita. Udah jelas-jelas Rasulullah ngajarkan kalau keluar rumah kata Rasulullah, kau baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya Bu Pak, kita sama-sama dapatkan ilmu, ngamalkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan ilmunya Rasulullah tuh. Kau kata dia tak usah keluar rumah, tak boleh kata. Apa pula tak boleh pula? Hari ini hari tanggal pusat anakku kata dia. Nah, itu pun saya tak tahu asal muasal tu. Ngapa hari tanggal pusat tak boleh gak keluar rumah tu ya? Kalau Rasulullah tak ada bertanggal pusat. Rasulullah lahir tanpa tanggal pusat. Hebatnya Rasulullah tu. Lahirnya Rasulullah tak ada bertangkai pusat, lahirnya Rasulullah udah dalam keadaan bersunat dah. Bercilak mata Rasulullah, sujud Rasulullah dalam keadaan lahir, menunjuk tangan ke atas Pak. Ada bayi macam gitu macam ni Bu. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari ini Pak. Bukan sembarangan Rasulullah ni, buka aja Al-Barzanji tu Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan wa dzatatin wa sifatin saniyah. Barzanji tu. Itu apa artinya tu? Adalah sallallahu alaihi wasallam akmalan nas, sempurnanya manusia. Khalqan, dalam segi penciptaan manusia paling sempurnanya Rasulullah. Wa khuluqan, dan dalam segi akhlak Rasulullah paling sempurna. Jangan kenapalah Bu Pak dengan Nabi kita ni ya. Rasulullah kalau lewat di satu tempat, sekampungan tu wangi Bu Pak. Bukannya pakai minyak wangi, keringat Rasulullah. Udahlah wangi obat, kok keringat kita ni Pak. Kau tak ada minyak wangi, cium ya lah, kau tak bengang. Asam. Obat lagi keringat Rasulullah, keringat kita ni ya. Udahlah penyakit lagi. Ini Bu, Pak, ada istri Nabi Bu yang bernama Sofia. Ini Bu Sofia ni tak ada makan tua, muda terus. Tak ada kok kita tu kan mulai nak bercuriga, dia pakai apa ni malam muda terus. Ya.
Jadi bertanya-tanya lah kawan Sofia tu, Sofia awaknya resepnya apa kau awet muda? Oh kata Sofia tak ada resep. Kalau suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat, aku ambil sapu tangan, aku elap keringat suami aku, baru aku elap ke mukaku. Jadi besok Bu, praktekkan. Begitu bapak balik ke kebun, tengah berkeringat tu, cepatlah ibu ambil sapu tangan. Lap keringat bapak tu, obat nih Pak. Baru ibu gunyal ke muka ibu tu. Kok keringat Rasulullah sih ya wangi lah, kok keringat ibu masing-masing lah yang cium. Rasulullah tu Pak ya. Rasulullah Pak. Kita kembali ke Datuk tadi tu. Ditanyanya Abdul Muttalib apa maksud mimpinya? Oh kata dia, mimpi kau ni bermaksud nanti dari keturunanmu akan lahir orang terkenal, timur dan barat, langit dan bumi akan mengenalinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Abdul Muttalib bernazar Pak. Bahasa kita tu berniat. Kita tu kan suka berniat. Kok seumpama kita ni kepengen anak laki-laki, sampai kita berniat, ya Allah, kalau kau kasih aku anak laki-laki, aku nak pengen nak melepas niat ke mana, ke Batu Layang, ya, nak melepas niat ke makam dan Menambun, ya, ke Guru Ismail Mundu Teluk Pak Kedai sana, buatlah kita nasi kuning panggang ayam, sampai di makam bacalah kita doa Rasul. Habis itu kita makanlah, karena memang makan pulut panggang ayam tu makanan kita memang. Nah, kalau kita kasihkan antu tak makan pulut. Kata antu ni, apa lah aku kasih aku pulut pula? Makalah antu. Antu tak nak makan pulut, antu pun tak nak makan telur ayam kampung. Jadi kalau nak ngasih makan antu salah kalau kita pakai pulut Pak. Makan antu tu. Kata antu ni aku tak nak makan pulut, kau kasih pakai pulut pula. Syirik kata dia. Begitu ada seumpama orang makan dalam kelambu tu, makan dewata namanya tu Pak ya? Makan dalam kelambu tu, syirik kata dia. Syirik dari mana pula Pak? Enak. Makan dalam kelambu itu tidak ada syiriknya kalau kita ingat. Jangankan makan dalam kelambu, kita makan yang tiap hari saja kalau kita lupa yang mengenyangkan Allah, syirik kita pada saat itu. Adat silahkan dipertahankan Pak, selama adat itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, hukum Rasulullah. Tapi kalau bertentangan dengan hukum Allah, hukum Rasulullah, tinggalkan adat Pak. Jam tadi itu, antu tak makan pulut, kita kasih, tinggalkan. Makan dalam kelambu. Kita makan dalam kelambu itu kan kita yang makan. Enggak? Lengkap pulutnya aja situ, sambangannya, minyak bau pun ada situ semua, kepala semua situ tuh. Enggak? Belum bayangan, belum kita makan bayangan kita lo kasihnya. Suap lah ke kita tu. Nak kita muntahkan, tak nyaman dengan orang tua ni. Nak bawa tamak telan-telan begitu lah. Allah. Syirik kata dia. Syirik dari mana pula? Makan dalam kelambu tu tidak salah Pak. Jangankan anak kita nak bersunat, nak berkhatam, ya nak? Tiap hari bapak ibu makan dalam kelambu tu boleh. Ini apa salahnya? Nanti malam ni Bu, siapkan secepek. Pak malam ini kita makan kelambu makanlah dalam kelambu tu. Kita berniat jalah, berniat baik. Kita ni makan dalam kelambu supaya aku nak beranak, supaya aku adik-beradik. Bagus kan niatnya. Jadi selama adat itu bertentangan, tinggalkan. Kalau tak bertentangan, pertahankan. Dia ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berniat tadi, Abdul Muttalib itu bernazar dia. Ya Allah, kalau kau beri aku anak laki-laki, Allah, aku bernazar, ku sembelih dia ya Allah. Nak disembelih anaknya Pak. Allah kabulkan hajatnya, diberilah anak laki-laki. Itulah Abdullah Pak, orang tua Rasulullah. Begitu Abdul Muttalib nak menyembelih Abdullah, tak jadi. Ya. Jadi kata Nabi, aku ni keturunan dua sembelihan. Pertama Nabi Ismail, yang kedua orang tuaku Abdullah. Tapi dua-duanya tak jadi disembelih. Begitu nak disembelih tak jadi, dipeliharalah Abdullah. Angkat remaja Abdullah. Begitu Abdullah berumur belasan tahun, 18 tahun Bu, Pak. Abdullah kalau lewat di kota Mekah,
semua perempuan-perempuan di kota Mekah suka dengan Abdullah, Pak. Dan berkhayal, mudah-mudahan Abdullah mau jadi laki aku nih. Oh, kenapa, Bu? Dua kelebihan Abdullah orang tua Nabi itu, Pak. Satu, mukanya lawa. Yang kedua, akhlak beliau bagus, Pak. Udahlah muka ganteng, adab bagus. Ini tak ada, udah buruk bertingkah. Siapa yang nak suka, Bu, Pak? Ya. Cantik pun kita, Bu, lawa pun kita, Pak, kok gerak kita tak bagus, tak suka orang. Tapi dua-dua ini ada dalam diri orang tua Rasulullah Abdullah. Muka lawa, akhlak bagus. Kita ni suka nak mengubah-ubah. Ya. Allah kasih rambut seperti ini warnanya kurang pula, nak pengen pula nak berpirang-pirang apa. Nak ngikut orang-orang barat sana. Orang barat tu rambut pirang, masuk dengan mukanya. Hidungnya mancung, kulit putih. Kok macam kita ni, Bu, Pak? Nak berpirang enggak? Hitam legam, membuat mana pesek kita ada. Apa tak ada macam batu hujan panas, Pak? Nanti ubah-ubah. Ada pengantin cukur lagi alis tu. Ada pengantin cukur lagi alis. Makin banyak undangan, makin banyak mencukur, ujung-ujung tak beralis. Malu pergi maulud tak ada beralis. Mau tak mau orang dapuk lah. Diconteng ke alis tu. Panas lagi siang-siang begini. Lupa cerita orang. Ya Allah, panas hari ni kata dia. Bergelap, hilang alis. Balik ke rumah begitu laki buka pintu. Allahu la ilaha illa, kata laki ni, kira tu jangan panas kau dek tak orang ada sini. Nak ubah-ubah. Alis dicukur, bulu mata pun kurang lentik, dilentik-lentikkan lagi, ujung-ujung nak berpejam pun sakit bercelang tu. Standar-standar ya, Pak. Abdul Muttalib, Pak. Semua perempuan di kota Mekah terpesona, Bu, Pak, memandang wajah indah Abdullah, orang tuanya Rasulullah. Sehingga orang tua Abdul Muttalib mencarikan jodoh untuk anaknya, ketemulah perempuan yang mulia, Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, Pak. Siti Aminah ini bukan orang kota Mekah, pelosok kota Mekah, kampungnya kota Mekah. Ya. Bukan orang kota, orang kampung. Jadi kita ni orang kampung ni janganlah anak kecil-kecil hati. Apalah kami ni orang kampung. Orang kampung ni jangan orang ni ayam ni jago pergi orang ah. Nah. Ayam kota tu pecah, ayam putih tu berapa nulah. Lain dengan ayam kampung tu. Menikah Abdullah dengan Siti Aminah, Bu, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Perempuan yang di kota Mekah yang banyak suka dengan Abdullah tu, 200 perempuan Arab di kota Mekah mati terkejut, Pak. Ya. Ini bukan cerita khayal, memang dalam kitab seperti itu, Pak. Ya. Dia suka benar dengan Abdullah, tapi dia tak kawin dengan dia. Justru Abdullah kawin dengan perempuan lain. Mendengar berita 200 perempuan Arab mati terkejut. Mati terkejut. Begitu dengar kabar, mati. Kau tahu tak ngapa? Abdullah kawin dengan Siti Aminah. Mati. Abdullah, Pak. Orang tuanya Rasulullah, Pak. Dan tak pernah ketemu. Tak ketemu pas menikah itulah. Begitu menikah pas malam pertama, apa kata Abdullah? Aminah, mandi Aminah. Bersih-bersih Aminah. Wangi-wangi Aminah. Bersuci Aminah. Karena aku mau memindahkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rahimmu Aminah. Ya. Begitu, Bu, Pak. Disuruh bersih-bersih dulu, wangi-wangi dulu. Ini tak ada. Nak tidur bukan minyak wangi digosok, ini minyak pekang suang digosok. Udah tidur berkelambu, gosok minyak batu lagi. Ya Allah. Tak can, Pak, tak can. Tak can. Ya. Minyak wangi lah, Bu, Pak.
Nak tidur berjalan training, nak tidur ke nak senam? Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan Siti Aminah 2 bulan menikah hamil. Begitu Rasulullah dalam kandungan 2 bulan, abah ayah pun meninggal bu pak. Rasulullah ya, belum lahir di dunia sudah diberi ujian dah bu pak. Seberat apapun ujian kita nih bu di dunia ini, tak ada kalahnya melebihi ujiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pak. Nabi umur 2 bulan dalam kandungan tak ada berbapak dah. Jadi Nabi lahir tu tak sempat manggil wak, manggil ayah, manggil ye, tak ada. Karena abah dah meninggal dah. 6 tahun umur Nabi bu, emak pula nyusul meninggal. Budak-budak umur 6 tahun tu bu, ditinggal emak. Dan emaknya tu meninggal di pangkuan Rasulullah. Allah. Rasulullah berumur 6 tahun pak. Siti Aminah meninggal di pangkuan, dan Nabi sendiri yang menggali kuburan emaknya anak umur 6 tahun pak. Kita kalau nengok anak yatim biasa bu, tapi yang berat ada anak yatim umur 6 tahun dia yang gali kuburan emak dia seorang. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pak, yang kita peringati pada hari ini nih. Jadi kalau kita berbicara, kalau boleh berkeluh kesah pak, yang pantas berkeluh kesah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini berapalah ujian kita pak, kita ini berapalah permasalahan kita bu. Rasulullah itu bermacam-macam masalah, belum lagi dilempar, belum diludah, belum dicaci maki, macam-macam. Rasulullah itu dituduh orang gila, dituduh tukang sihir, macam-macam lah Rasulullah. 8 tahun umur Rasulullah, datuk pula meninggal dunia. Habis datuk meninggal dunia, umur Nabi 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, berumur 40 tahun Pak. Tapi walaupun 40 tahun umur Siti Khadijah, cantiknya Siti Khadijah mengalahkan gadis-gadis yang belasan tahun Pak Bu. Ya. Siti Khadijah itu lengkap Pak. Udahlah muka lawa, keturunan bagus, bangsawan, pandai cari duit. Sama gak orang rumah kita Pak, pandai gak cari duit, mana kita tapukkan tahu. Letih dah kita selit sana selit sini, tantang tahu ya deh. Entahlah macam mana ya deh, tantang tahu ya deh, pandai gak cari duit. Cuma bedanya dengan Siti Khadijah itulah tadi itu. Sama-sama pandai cari duit. Menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah pun wafat. Rasulullah belum wafat. Paman meninggal dunia, Abu Talib yang membela Rasulullah pun wafat. Siti Khadijah wafat. Itulah Rasulullah sedih pada hari itu. Benar-benar sedih Rasulullah Pak. Ditinggal orang yang selalu membelanya tu. Kita alhamdulillah Pak, berkat Nabi sampai kita di sini ni Pak. Kita ni bisa berkumpul seperti ini berkat Rasulullah Pak. Kalau tak ada Rasulullah tak bisa kita berkumpul seperti ini Pak. Ya, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini juga berkumpul kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta Bu Pak, pesan kita Maulud hari ini, satu, bawa balik kado untuk Rasulullah, persembahan kado untuk Nabi, banyak-banyak amalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman nih Bu Pak, hidup kita sekarang ini amalan yang terbaik kita banyakkan Bu adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu khatman biraidi taraddudi, salawat itu pasti diterima Allah, tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, kedua orang tua kita dalam iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah.